Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai bab fadlus sholawati, keutamaan salat-salat ya. Yang pertama adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yaitu salat wajib, salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita tiap harinya itu. Sesungguhnya salat yang kita lakukan ini sungguh-sungguh mempunyai keutamaan yang tinggi, mempunyai manfaat yang besar sekali. Yang pertama adalah apabila sholat ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, didirikan, yakni dikerjakan dengan sempurna, disempurnakan toharohnya, kemudian disempurnakan rukun-rukunnya, rukun sholat, berdirinya dengan tumakninah, berdirinya dengan tenang, khusyuk, kemudian dia juga i'tidal, rukuk, sujud, semuanya dengan tumakninah ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka manfaatnya adalah pertama, dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah memberikan perintah 2 macam, yaitu pertama baca Al-Qur'an dengan baik ya, kemudian dirikan salat, tegakkan salat, laksanakan salat dengan sempurna. Nah, maka nanti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, baca dengan baik, wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat, innas salata tanha, mencegah al-fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya, perbuatan yang kotor, yang dianggap jelek oleh syariat Islam. Ya, semua perbuatan yang keji ya, itu bisa tercegah dengan sholat yang baik, yang benar. Ngomong yang kotor-kotor, perbuatan yang kotor-kotor. Perbuatan yang kotor paling tingkat tinggi adalah perzinahan. Berkotor-kotor yang masih tingkat di bawahnya itu ngomong-ngomong yang buruk-buruk, yang jorok-jorok, yang mengarah pada perzinahan. Al-fahsya. Nah, ini kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, mendirikan sholat dengan benar, maka itu akan bisa hilang. Tapi kadang-kadang kalau pengaruhnya terlalu besar, orang kalau sering tiap hari nonton video porno, dia sholat ini nggak bisa ditegakkan dengan sempurna. Dia sholatnya nggak khusyuk kepada Allah, terbayang-bayang terus dan seterusnya, akhirnya keluar dari sholat karena memang sholatnya juga terlalaikan ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ngomongnya gitu tetap kotor, perbuatannya tetap kotor, jahil kepada teman-temannya, megang-megang yang nggak diperbolehkan. Ini semua setan. Dia terlalu besar setannya, bahkan ketika sholat pun dia tidak mampu untuk menghilangkan itu semua. Masuk juga di dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, jangan sekali-kali mencoba yang jelek ini. Ini sangat bahaya sekali.
nonton video-video gambar-gambar yang tidak baik, nanti akan sangat berpengaruh dengan ucapan, perbuatan, tulisan, sangat berpengaruh. Karena apa? Di sini nih syaraf, di sini di ubun-ubun itu ada yang hang. Kalau nonton beberapa kali itu dia kayak dibuat syarafnya itu nanti akan kecanduan dan dia akan hang. Kalau udah hang di sini udah agak susah. Semakin dia ini semakin parah. Hangnya itu sarafnya semakin parah. Ini bahaya, itu merusak. Na'udzubillah min dzalik. Bukan nanti ketika liburan ada waktu 2 bulan bahkan lebih, jangan sekali-kali pegang HP, pegang hal-hal yang di situ ada gambar-gambar yang nggak baik. Ini bisa membuat hang, bahaya, menyerahkan perusakan saraf yang ada di sini. Nah. Kemudian sholat yang ditegakkan dengan benar, dengan baik akan mencegah al-munkar, perbuatan yang diingkari oleh syariat, diingkari oleh manusia. Perbuatan yang diingkari. Jadi dosa-dosa itu akan ada rasa takut untuk melakukannya, karena dia merasa di sana ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dari bekas-bekas barokah dari sholat itu sendiri. Jadi syaratnya sholatnya dengan baik. Kemudian yang kedua, selain mencegah, kalau mencegah kan future, dia sesuatu yang kedepannya, mustakbal, mencegah. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan yang belakang, menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Tapi dosa-dosa maksudnya di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Semua dosa-dosa kecil akan runtuh, akan kesalahan-kesalahan yang nggak terhindarkan, kepleset sedikit dia kembali, itu akan luntur, akan hancur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis pertama dari bab fadlus salawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahron, lau seandainya anna nahron, sesungguhnya ada suatu sungai yang bersih jernih, ya, bukan sungai yang kotor banyak sampahnya, tapi sungai yang jernih. Airnya kayak di kolam renang gitu, pokoknya airnya bersih lah gitu. Anna nahron bibabi ahadikum, ada di depan rumah Anda, sungai itu bersih, ya, ada di depan rumah Anda. Yaghtasilu minhu kulla yaumin, kamu setiap hari mandi di situ, ya, airnya mengalir. 5 marrat, 5 kali, mandi 5 kali. Jarang orang yang mandi 5 kali. Paling kita itu mandi berapa kali? 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau ada orang punya sungai jernih di depan rumahnya, mengalir sungainya, kemudian dia mandi 5 kali, 5 marrat, hal yabqa min darani syai'un, maka Nabi bertanya, apa pendapatmu, apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh Anda, di tubuh orang yang mandi di situ. Setiap mandi dia lakukan mandi yang benar, ya disabun lah, pokoknya mandi yang benar itu, sehingga menghilangkan kotoran-kotoran. Qalu, jadi bukan mandinya
mandi bebek, pek keluar. Tapi mandi yang benar lah semuanya. Qalu, maka menjawablah para sahabat, la yabqa min daroni syai'un. Ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, pasti kami yakin orang tersebut pasti bersih, nggak ada kotoran lagi. Gimana orang mandi sampai 5 kali kok itu dengan air yang jernih? Ya pasti bersih lah dia gitu. Qala, maka Nabi bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khamsi. Maka itulah perumpamaan salat 5 waktu. Fadzalika, maka itulah mathalus shalawatil khamsi. Mathal perumpamaan shalawatil khamsi, salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al khataya. Dalam apa samanya? Yamhullahu bihinnal khataya, yaitu Allah menghapus atau menghilangkan kotoran-kotoran dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jadi keutamaan yang kedua adalah dosa-dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah, dihapus dengan ibadah salat 5 waktu kita. Jadi shalawatil khamsi, salat itu jamaknya salawat ya. As-salatu salawat. Salat itu bisa bermakna 2 ya. Salat yang kita ibadah dari takbir sampai taslim, sampai sampai salam, ya, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian salam, itu salat. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dituntunkan. Kalau as-salatu 'alan nabi, salat 'alan nabi ya, itu mendoakan untuk Nabi, artinya membaca salawat. Jadi di sini as-salawatul khams adalah salat ya, salat 5 waktu. Itu menghilangkan banyak dosa. Tapi kalau dosa besar itu nggak bisa dengan cara seperti ini. Jadi yang dimaksud di sini dosa adalah dosa kecil. Dosa besar harus dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, istighfar sebanyak-banyaknya. Dan sholat 5 waktu ini mendukung untuk lebih memudahkan untuk diterima istighfarnya. Ya gitu ya. Nah di sini hadis ini memberikan faedah pula bahwasanya sholat yang diwajibkan kepada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini, sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin ini adalah 5 kali dalam sehari semalam. Karena nanti akan ada aliran yang mengaku aliran Islam, nanti mengajak-ngajak orang masuk ke alirannya dan hanya disuruh sholat 2 kali. 2 kali pagi dan sore. Bil asyi wal ibkar, hanya sholat pagi dan sore saja. Ini salah. Zikir pagi dan sore iya benar. Tapi kalau kemudian sholat hanya 5 kali, hanya 2 kali, itu nggak betul. Ya, penafsiran yang salah. Ingat kepada Allah khususnya bil asyi wasabbih bihamdika hamd rabbika bil asyi wal ibkar, dan baca tasbih di pagi dan sore hari. Ini pentingnya membaca zikir pagi dan sore. Ya. Kalau sholat 5 waktu lah, sholat 5 waktu jelas. Ini disahkan sholawatil khamsi, sholat yang 5 waktu. Kemudian Nabi itu diajari azan. Malaikat Jibril itu azan 5 kali. Zuhur ini begini, asar begini, waktunya dari ini 5 kali. Udah jelas 5 kali. Ketika Isra Mi'raj, hadis riwayat Muslim udah jelas. Awalnya disuruh setiap hari itu 50 kali. Kemudian minta keringan terus, akhirnya sampai 5 kali dalam sehari semalam, bukan 2 kali. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang mengatakan Islam dan kemudian ngajak-ngajak gabung di situ dan dikasih lebih enak itu salatnya 2 kali gitu, itu nggak benar. Nauzubillah min dzalik. Karena saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah, jadi daerahnya itu ada
orang-orang seperti itu, ngajak-ngajak seperti itu buat kajian. Kajiannya mengajak hanya sholat 2 kali. Naudzubillah. Ini jelas kata-katanya as-shalawatil khamsi. Dan hadis riwayat Muslim ketika Isra Mi'raj jelas sekali diwajibkannya adalah 5 kali dalam sehari, dalam semalam. Ya. Kemudian sholat 5 waktu ini tentu sangat banyak keutamaan dan manfaatnya selain yang 2 tadi. Yang 2 tadi, yang pertama tadi apa? Yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar ke depannya. Dan yang kedua adalah yang ini baru kita sampaikan, menghapus dosa-dosa yang sudah lewat itu. Ada lagi nanti, yaitu yang paling penting lagi adalah masalah sholat adalah masalah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat sa'iru a'mali. Wa idza fasadat atau kama qala Rasulullah sallallahu saat amal sairu amali atau kama qala Rasulullah. Jadi yang pertama kali kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dihisab amalnya, dihitung amalnya adalah masalah sholat. Itu yang berkaitan dengan Allah. Yang nanti berkaitan dengan manusia adalah masalah darah. Apakah pernah membunuh apa tidak? Apa membunuh orang muslim apa tidak? Kalau pernah, ini bahaya. Ini yang hubungan dengan Allah adalah masalah sholat. Kemudian hubungan dengan manusia adalah masalah darah. Maka jangan gampang memukul, jangan gampang menonjok, apalagi dengan senjata, na'udzubillah, apa dengan batu dan seterusnya. Jangan menyakiti kaum muslimin, melukai kaum muslimin, itu bahaya. Jangan bersendagurau dengan hal-hal yang kira-kira resikonya tinggi. Corok-corokan apa, nanti coroknya terus mati gimana? Kan? Tiba-tiba koid itu. Nah, karena auzubillah min tadi bisa nanti menjadi masalah. Nah, saya kira itu masih banyak keutamaan dari sholat 5 waktu ini. Kita akan sambung di lain kesempatan insyaallah. Sementara kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.